banjir. Peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah karena volume air yang sangat meningkat atau tinggi atau lebih dari penyebab banjir itu curah hujan yang tinggi, badai, kemudian bendungan yang meluap, atau bisa juga terjadi karena tingkah peringatan apa atau tanda bantuan. Dan sambil menunggu bantuan, kita bersiap untuk kemungkinan mengungsi. Jika air sudah tenang atau banjirnya sudah berkurang, cobalah untuk tenang, cari pertolongan, hubungi kerabat atau pihak yang terkait dengan keadaan banjir ini, kemudian pantai informasi penting, evaluasi radio, televisi, BMKG, dan informasi lainnya itu penting untuk mengetahui keadaan banjir. Setelah banjir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika kita sudah mengungsi, kita harus kembali. Kalau banjirnya sudah tidak ada lagi, kita kembali melihat keadaan jika masih atau masih baik untuk kita tempati, kita kemasi atau kita bersihkan. Kalau kita bersihkan rumah yang terkena banjir, sebelum masuk ke dalam rumah, jangan langsung masuk ke dalam, periksa keadaan sekitarnya. Setelah itu, setelah meriksa keadaan rumah untuk memastikan apakah bagian rumah rusak atau roboh, ataukah ada binatang yang berbahaya seperti ular, pokoknya binatang-binatang di dalam air yang berbahaya itu harus diperhatikan. Kemudian bersihkan rumah dan cuci perlengkapan, makan makanan yang sehat dan bersih, serta selalu menjaga kebersihan. Kalau masuk ke dalam rumah, jangan lupa sandal, karena kemungkinan rumah bekas banjir itu banyak pecahan dan
Bencana alam yang kedua adalah tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami adalah atau merupakan bencana alam yang terjadi karena erupsi gunung berapi di bawah laut. Bisa juga terjadi karena faktor hantaman meteor, dan bisa juga seperti letusan nuklir yang secara tidak sengaja ke arah laut. Apa saja tanda-tanda akan terjadinya tsunami? Yang pertama, gempa bumi atau suara gembur ombak yang tidak biasanya. Kemudian air laut tiba-tiba surut. Kemudian binatang dan kemampuan merasakan bahaya akan adanya tsunami. Itu kayaknya seperti, maksudnya binatang itu sebelum terjadi tsunami mereka itu sudah tahu bahaya apa yang akan terjadi. Tindakan apa yang bisa kita lakukan saat tsunami itu datang? Yang pertama, menjauhi daerah pesisir pantai atau menjauhi daerah yang dekat dengan pinggiran pantai. Kemudian menjauhi sungai sebelum kita melarikan diri dari bencana alam tsunami. Kita harus menyimpan benda-benda berharga atau surat-surat berharga supaya tidak rusak. Itu kita simpan di tempat yang lebih aman atau ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang fenomena alam yang ketiga, yaitu fenomena alam yang ketiga adalah gunung meletus. Ini adalah fenomena alam yang sangat berbahaya, di mana peristiwa ini terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Ciri-ciri gunung meletus yaitu gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda. Yang pertama adalah suhu di sekitar gunung naik. Kemudian adanya gas vulkanik. Kemudian lava dan aliran pasir serta batu panas. Kemudian hujan abu, awan panas. Kemudian persiapan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi gunung meletus? Yang pertama, mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, membuat perencanaan penanganan bencana. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan dasar jika terjadi gunung meletus atau gunung berapi. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Yang harus kita ketahui adalah jangan memakai lensa kontak. Kemudian saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Jauhi wilayah yang terkena dengan hujan abu. Kemudian hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin. Mitigasi bencana gunung berapi. Selanjutnya kita melangkah pada bencana alam kebakaran. Apa itu kebakaran? Tentu kita mendengar kata kebakaran itu tidak asing lagi di telinga kita.
Oke, lanjut. Kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil ataupun besar pada tempat yang tidak kita kehendaki. Merugikan pada umumnya, sukar dikendalikan. Klasifikasi kebakaran yang dimaksud dengan klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis benda bahan yang terbakar. Klasifikasi kebakaran suatu dengan bahan bakar yang sesuai dengan bahan yang terbakar dan bahan pemadaman untuk masing-masing kelas, yaitu penyebab kebakaran. Yang pertama, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Yang kedua, kelalaian manusia, listrik tidak standar, lupa mematikan kompor. Kemudian kita lanjut ke fenomena yang keempat atau bencana alam yang keempat, yaitu kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api yang terjadi yang bisa menghabiskan atau membakar atau merusak suatu barang berharga maupun yang tidak berharga. Kemudian, apa saja penyebab kebakaran? Yang pertama, aliran listrik. Mungkin kita lupa mematikan listrik saat kita mau pergi atau keluar rumah. Yang kedua, tabung gas yang bocor atau tabung gas yang lupa kita matikan. Yang ketiga adalah rokok. Jangan kita remehkan api rokok yang mungkin terlihat kecil namun bisa membakar banyak bangunan atau banyak barang-barang berharga. Yang keempat, adalah cuaca panas. Cuaca panas juga bisa menyebabkan kebakaran. Tindakan apa yang harus kita lakukan jika kebakaran sudah terjadi? Yang pertama adalah keluar dari dalam rumah. Kemudian yang kedua, jika masih bisa benda-benda berharga diselamatkan, ya harus diselamatkan atau ditaruh ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, keluar dari dalam rumah. Kemudian apa saja yang bisa menghentikan kebakaran? Tentu saja kita ketahui yang pertama, air. Jika jumlah kebakaran besar, tentu airnya harus lebih besar daripada jumlah kebakaran. Yang kedua adalah busa kimia dan busa mekanik. Kemudian serbuk kimia kering. Kemudian karbon dioksida atau CO, kemudian halon. Jika kebakaran sudah padam, hal yang harus kita lakukan adalah melihat kondisi rumah. Jika masih bisa kita renovasi, ya kita renovasi. Kemudian kita bersihkan. Jika membersihkan itu harus menggunakan sendal karena banyak pecahan-pecahan yang bisa membuat luka organ tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Peringatan untuk kita semua agar lebih berhati-hati dan memperhatikan lingkungan setempat kita, di mana lingkungan setempat kita sangatlah berharga untuk kelangsungan hidup kita, dan hiduplah yang bersih dan sehat. Terima kasih.